Dalam berinvestasi itu dapat membuat kamu bisa mencapai tujuan keuangan yang dimana kamu sendiri, misalkan kamu pengen liburan, kamu misalkan mau pensiun, kamu misalkan mau beli apa, itu bisa tercapai dengan kamu berinvestasi secara konsisten. Nah, di video ini gue bakal memberitahu ke sobat investor semua bagaimana caranya kamu bisa mulai dari nol dan kamu bisa mencapai 20 juta untuk entah kamu liburan, entah untuk ngapain. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, investasi ya. Sebenarnya investasi itu sangatlah penting untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, biasanya orang berinvestasi itu dikarenakan memang target yang mereka ingin capai itu sangat besar. Oleh karena itu harus dicicil dari income per bulan. Nah, misalkan kamu nih punya tujuan apa nih untuk tahun depan, katakanlah ya. Tahun depan kamu ingin punya duit 20 juta. 20 juta, entah kamu gunain buat kamu liburan ya, atau mungkin kamu ke beberapa tempat yang ada di Indonesia, atau mungkin kamu mau membeli handphone baru, atau mungkin membeli laptop baru. Nah, itu kan juga bisa tuh, dimana alat-alat tersebut, ya entah handphone ataupun laptop tersebut bakal kamu gunain untuk pekerjaan kamu. Nah, bagaimana caranya kamu bisa mencapai angka sebesar itu ya dalam 1 tahun? Nah, di sini ya, kamu bisa pakai satu aplikasi investasi dan juga perencana keuangan, yaitu aplikasi Pina. Jadi di aplikasi Pina ini sebenarnya menurut saya pribadi itu cukup menarik. Ya, dimana kamu bisa tahu berapa yang harus kamu sisihkan per bulan untuk investasi sampai kamu tercapai angka 20 juta yang kamu targetin tersebut. Jadi kita bisa tracking terus nih, kita udah sampai mana nih? Ya, oke. Di situ. Caranya gimana? Di situ ada tulisan investasi berdasarkan goal. Jadi kamu klik aja di situ. Terus di situ ada beberapa tujuan keluar. Ada tujuannya misalkan buat dana darurat, ada investasi umum, terus juga ada investasi yang lain-lain. Nah, kamu tinggal pilih aja. Kita ambil contoh, ini adalah investasi untuk umum. Ya, klik aja. Nah, di situ akan keluar berapa nih target dana kamu gitu ya. Target dananya katakan 20 juta. Ya udah 20 juta dan dicapai dalam berapa bulan? Nah, 1 tahun katakan. 1 tahun berarti 12 bulan. Ya udah, 12 bulan. Terus setelah itu kamu akan diminta untuk kasih tahu profil resiko kamu itu berapa. Profil resiko kamu katakan di sini adalah moderat. Moderat artinya mau dapat hasil yang lumayan tapi resikonya juga nggak terlalu besar. Jadi sedang-sedang aja. Oleh karena itu kamu pilih yang moderat. Kalau kamu misalkan yang konservatif, ya udah berarti kamu akan fokus terhadap aset-aset yang tidak terlalu volatilitasnya tinggi ya. Oke, kamu tinggal isi aja dan kamu tinggal tarik kanan atau tarik kiri aja gitu. Nah, setelah itu baru akan keluar berapa yang harus kamu sisihkan per bulan untuk kamu bisa mencapai 20 juta pertama kamu itu. Atau 20 juta untuk tujuan kamu itu ya. Misalkan kalau gua moderat risikonya, ya udah habis itu akan keluar nih. Ternyata yang harus gue sisihkan itu adalah 1.616.000 sekian. Ya, berarti setiap bulan selama 1 tahun gue akan coba menyisihkan untuk secara rutin senominal itu ya. Nah, nanti ketika kamu sudah bisa investasi secara rutin, kamu memiliki potensi untuk mencapai 20 juta kamu itu. Nah, terserah deh, setelah kamu tercapai kan kamu bayangin, kamu misalkan mau liburan, wah saya bisa liburan. Dari kegiatan kecil yang kamu sisihkan per bulan. Kalau misalkan kamu sisihkan per bulan kan tentu akan lebih ringan kan.
Makanya, jadi dari hal-hal kecil dicobain aja untuk disisihkan. Ya, tentunya nanti setelah kamu tahu berapa yang harus disisihkan per bulan, di bawahnya itu juga ada penjelasan kayak misalkan di reksadana apa aja kamu akan investasi, ya. Direkomendasikannya yang di mana gitu. Direkomendasikan artinya ya kamu bisa rubah, terserah kamu. Cuman direkomendasikan berdasarkan proporsinya, bagusan di reksadana pasar uang sekian, di pendapatan tetap atau obligasi sekian, di saham sekian. Nah, jadinya tuh supaya bisa diversifikasi, guys. Nah, diversifikasi itu fungsinya adalah supaya risiko kamu tersebar. Jadi kalau misalkan salah satu aset performance-nya kurang bagus, yang lain akan coba ngebantu atau nge-cover. Tetapi balik lagi, nge-cover itu bukan berarti, oh, tidak mungkin minus atau mungkin tidak melalui minus gitu. Belum tentu, guys. Ya, bahwa itu bisa jadi kayak minus tapi nggak separah itu gitu. Atau misalkan profitnya bisa maksimal gitu. Jadi intinya diversifikasi itu adalah memaksimalkan potensi keuntungan sambil meminimalisir resiko. Ya, seperti itu. Ya udah, setelah itu kamu tinggal fokusnya rutin aja. Nah, rutin itu kan kamu bisa tuh untuk dapat penghasilan per bulannya, entah kamu kerja part-time, entah kamu misalkan punya usaha apa di Fiverr, atau mungkin kamu di Tokopedia punya usaha online, atau mungkin kamu jadi seorang YouTuber untuk bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kamu sisihkan per bulan sehingga kamu dapat 20 juta tersebut gitu. Jadi ada banyak cara juga supaya kamu bisa mencapai tersebut. Nah, mungkin kamu nggak akan sadar, oh ternyata dari nyisin segitu aja bisa loh tercapai. Seperti itu. Dan dibantunya tentunya ada hasil dari investasi. Kalau nggak ada hasil dari investasi, mungkin kamu nyisihin lebih daripada itu. Bukan mungkin, itu pasti. Seperti itu. Mudah-mudahan video hari ini dapat bermanfaat buat kamu semua. Jadi kamu juga bisa mengerti kalau misalkan nominal besar untuk tujuan itu nggak apa-apa. Tapi ya itu memang harus bertahap dan memang harus konsisten juga untuk bisa mendapatkan hasil yang kamu tuju. Jadi kamu jangan berkecil hati, wah saya misalkan cuma duit segini, nggak mungkin tercapai. Ya itu ada aja gitu, bisa kamu untuk tercapai tapi perlahan, seperti itu. Itu aja sih, mudah-mudahan aplikasi ini juga dapat menolong kalian. Selain daripada itu, aplikasi Vina juga dia punya perencana keuangan. Jadi perencana keuangan ini, kamu misalkan punya pengeluaran apa, terus juga pemasukan apa, kamu coba masukin aja di aplikasi ini. Nah, nanti bakal ke-track sendiri tuh. Kayak misalkan, oh pengeluaran gue di, Gojek atau teman-temannya nih lagi banyak nih. Berarti harusnya gue kontrol nih, supaya gue bisa investasi. Jadi bisa di-track di dalam satu aplikasi. Jadi menurut gue ini cukup menarik banget. Nah, buat sobat investor semua yang setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi atau mungkin kamu bisa melakukan perencanaan keuangan di aplikasi ini, kamu bisa pakai kode referral gua ya ketika kamu daftar di awal. Nah, nanti kamu bisa dapat bonus 50.000 juga dari 50.000 ya. Ya lumayan kan untuk nambahin investasi kamu juga. Cuman kamu harus investasi ya minimum 500.000 dan kamu keep selama 30 hari. Tetapi balik lagi, ini terserah kamu. Kalau kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa juga. Yang penting kamu bisa mulai, itu aja. Gue pribadi udah senang. Gitu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.